萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Kali ini, Xiao Yan tidak menyeretnya keluar. Setelah memperhitungkan Xiao Ding dan Xiao Li tentang masalah ini, dia menemukan Ziyan di rumah dan membawanya bersama saat dia diam-diam pergi. Xiao Yan membawa Ziyan bersama dan baru saja akan meninggalkan kekaisaran dengan cepat menggunakan sayap douqinya untuk melakukan perjalanan ketika Ziyan di sampingnya menarik lengan bajunya. Tangan kecilnya menunjuk di depan mereka dan tertawa dengan suara yang jelas, kakak Cailin ada di sana. Xiao Yan segera terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru melemparkan pandangannya ke arah yang ditunjuknya dan benar-benar melihat sosok mempesona Medusa yang condong ke arah malas di batang pohon. Matanya yang cantik mulai melihat mereka berdua. "Mengapa kamu ada di sini?" Xiao Yan bertanya dengan heran. "Jangan berpikir bahwa Anda dapat membawa Ziyan pergi sendiri. Saya khawatir dia mengikutimu." Medusa dengan samar menjawab. Dia segera berjalan dengan langkah lambat dan mengangkat Ziyan sambil mengabaikan mata Xiao Yan yang tercengang. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia hanya bisa berkata, "Baiklah, Anda bisa mengikuti. Saya akan melakukan retret dan tidak bersenang-senang. Alasan saya membawa Ziyan bersama juga karena dia akan membutuhkan sejumlah besar energi agar dia maju dan tempat yang saya tuju sangat cocok untuknya." Sementara dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahu Xiao Yan bergetar, dan sayap api batu giok hijaunya perlahan memanjang. Akhirnya, mereka berubah menjadi sayap api yang indah dengan panjang lebih dari 10 kaki. "Anda dapat membawa Ziyan dan mengikuti saya." Xiao Yan berbicara dengan Medusa sebelum mengepakkan sayapnya. Tubuhnya naik ke langit sebelum terbang menuju pegunungan sihir jarak yang jauh. Medusa melihat sosok tak berdaya Xiao Yan dari belakang dan busur samar yang hampir tidak bisa dirasakan terangkat di wajah cantik dinginnya. Dia segera menarik Ziyan saat tubuhnya melintas dan muncul di langit. Jari-jarinya menekan ruang kosong dan dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan telah mengambil peta kekaisaran Jiama ketika dia pergi. Dia mengikuti rute dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat laut kekaisaran. Saat itu, lembah gunung kecil itu terletak jauh di bagian barat laut dari pegunungan binatang ajaib. Tempat itu sangat jauh dari kekaisaran. Binatang terbang biasa atau kereta kuda setidaknya akan memakan waktu 5 atau 6 hari sebelum mereka dapat mencapai tempat yang mereka tuju. Namun, Xiao Yan saat ini tidak lagi menjadi douzhe kecil sejak saat itu. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan kurang dari 1 hari untuk bergerak kemana saja di kekaisaran Jiama. Menggunakan rute yang ditunjukkan oleh peta, Xiao Yan dan kedua lainnya terus bergegas melalui perjalanan mereka selama setengah hari. Mereka tiba di puncak gunung yang dekat dengan pegunungan binatang ajaib di malam hari. Tubuh mereka perlahan mendarat dari langit. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Matanya membawa seutas benang ketika dia mempelajari tanah yang agak familiar. Dia masih ingat bahwa di tempat inilah dia pernah dikejar oleh perusahaan tentara bayaran yang disebut Kepala Serigala sampai dia melarikan diri jauh ke dalam pegunungan. Di sanalah ia pertama kali bertemu Yun Yun, yang telah menggunakan nama Yun Si pada saat itu. Xiao Yan turun keingatannya. Baru setelah lama dia menghela nafas. Beberapa tahun telah berlalu. Ini benar-benar situasi di mana aspek fisiknya mirip tetapi orang-orang telah benar-benar berubah.
Tatapan Xiaoyan mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah. Akhirnya, berhenti di kota kecil yang duduk di kaki gunung. Dia masih ingat bahwa kota kecil ini bernama Kota Qingshan. Itu adalah tempat latihan pertamanya setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Di sini, dia berteman dengan teman pertama dalam hidupnya, gadis baik yang disebut Dokter Peri Kecil. Gadis berpakaian putih, yang dengan lembut duduk di toko obat menyembuhkan para tentara bayaran yang terluka, melintas di kepala Xiaoyan. Dia menghembuskan nafasnya. Hampir 6 hingga 7 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Apakah tubuh racun yang menyedihkan yang bahkan Yao agak takut mengalami ledakan? Xiaoyan merasa sedih ketika mengingat gadis baik hati yang harus mengkonsumsi racun setiap hari untuk menjaga fungsi tubuhnya. Banyak emosi melintas di hati Xiaoyan. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi desahan lembut yang dipancarkan dari mulut Xiaoyan. Dia melihat ke arah Medusa dan Ziyan di sisinya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Pertama, menuju ke kota kecil. Tubuhnya bergerak setelah mengatakan ini dan menjadi seperti daun jatuh terkena angin semilir saat dengan lembut bergegas turun. Medusa dan Ziyan mengikuti di belakang. Mengingat kecepatan beberapa orang, mereka muncul di kota kecil setelah beberapa kali nafas. Mereka melihat kata-kata kuno di pintu masuk kota kecil yang masih ada. Pikiran Xiaoyan sejenak sedikit linglung saat dia bergumam, "Kota Qingshan, sudah lama sejak terakhir aku melihatmu." Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda telah meninggalkan klannya untuk berlatih. Dia kesulitan berjalan sambil membawa penguasa hitam besar itu di punggungnya. Dia telah tiba di tempat ini dengan kepala tertutup keringat. Wajah yang agak lembut itu mengungkapkan senyuman seolah dia telah membebani beban berat ketika dia melihat kota kecil ini. Tempat ini adalah tempat pertama yang saya datangi ketika saya berlatih saat itu. Saya saat itu hanyalah seorang anak kecil yang baru saja maju ke kelas Douze. Xiaoyan tersenyum sedikit dan berbicara kepada 2 orang di sampingnya. Ziyan dan Medusa terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka diam-diam tertawa, tidak disangka bahwa setelah tidak datang ke sini beberapa tahun bahwa si kecil yang adalah Douze waktu itu telah menjadi sekuat ini. Apakah Anda merasa benda-benda fisik tetap sama tetapi orang-orangnya berbeda? Xiaoyan tersenyum dan menepuk kepala Ziyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah. Ukuran kota Qingshan saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan saat itu. Bahkan aliran orang menjadi jauh lebih besar dari apa yang terjadi. Ada beberapa pejalan kaki dan tentara bayaran yang bersiap untuk memasuki pegunungan binatang ajaib untuk berburu binatang ajaib melewati pintu masuk kota kecil ini. Aliran manusia ini akan tanpa sadar memperlambat langkah kaki mereka ketika mereka melewati Xiaoyan dan 2 lainnya. Tentu saja, alasan utama mereka untuk mempersingkat langkah mereka secara alami bukan karena Xiaoyan tetapi sebaliknya karena Medusa dan Ziyan di sisinya. Hampir tidak ada wanita yang ditemui Xiaoyan yang bisa dibandingkan dengan Medusa dalam hal kecantikan. Hal ini terutama benar dikombinasikan dengan sikap dingin dan mulia yang hadir samar-samar. Itu menyebabkan mata orang-orang tanpa sadar menembak. Terlebih lagi, karena dia adalah Medusa, seluruh tubuhnya memancarkan semacam daya pikat menyihir yang menyebabkan seseorang menjadi ngengat yang melompat tak terkendali menjadi nyala api meskipun dengan jelas mengetahui bahwa dia adalah ular betina cantik yang tahu cara memakan manusia. Ziyan saat ini masih memiliki penampilan seorang gadis kecil, penampilan seperti ukiran giok sangat lucu. Matanya yang seperti permata berkedip berulang kali dan memberi satu perasaan yang sangat dia sukai untuk dilepaskan. Poin ini dapat secara jelas diidentifikasi dari sikap Medusa terhadapnya. Tentu saja, banyak tatapan yang memandang kedua wanita itu masih terlempar ke arah pria berjubah hitam yang berdiri di antara mereka. Beberapa tentara bayaran yang tubuhnya ditutupi dengan otot akan mengeriting mulut mereka setelah melihat sosok kurus pihak lain.
Mereka diam-diam akan mengeluh tentang betapa kurus pria lemah ini akan memiliki keberuntungan seperti itu dengan wanita. Kedinginan Medusa juga menarik banyak perhatian. Mungkin itu karena orang-orang ini sering menjilat darah dari pedang mereka, tetapi naluri tentara bayaran ini mengatakan kepada mereka bahwa wanita ini agak menakutkan meskipun panas yang terungkap di mata mereka. Insting mereka sangat akurat. Ini karena alis Medusa yang cantik telah menjadi sedikit vertikal di bawah fokus banyak mata. 7 energi berwarna terlihat sebagian di tangannya di bawah lengan bajunya. Lupakan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan fluktuasi energi sedikit dari sampingnya. Aura pembunuhan wanita ini terlalu kuat. Medusa ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, energi di tangannya telah dikurangi dengan tenang. Xiao Yan berjalan ke kota kecil. Jalan yang diaspal dengan fragmen batuan menyebabkan suasana hati Xiao Yan menjadi tenang santai. Dia tidak merasakan perasaan seperti itu dalam waktu yang lama. Setelah ia meninggalkan Kekaisaran Jiama, ia hidup dengan memanfaatkan setiap detik saat ia melesat melawan waktu. Dia telah berlatih sepanjang siang dan malam. Xiao Yan berjalan di jalan sebelum berbalik sekali lagi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghentikan langkahnya di luar toko obat besar. Tatapannya linglung ketika dia melihat pemandangan yang masih agak akrab. Saat itu, dia telah bertemu dokter peri kecil untuk pertama kalinya di toko ini. Toko obat saat ini bahkan lebih besar daripada saat itu, tetapi tidak memiliki senyum lembut untuk mencerahkan tempat itu. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia tiba-tiba merasakan perasaan melankolis. Dengan tangannya, dia menoleh dan berbicara kepada 2 orang di sampingnya, "Lupakan, ayo pergi. Kami akan memasuki pegunungan binatang ajaib hari ini." Medusa dan Zian tidak mengungkapkan pendapat lain saat mereka mengangguk. Xiao Yan tidak menunda ketika dia melihat ini. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan yang mengarah keluar dari kota kecil dan menuju ke pegunungan binatang ajaib. Namun, Xiao Yan baru saja membalikkan tubuhnya ketika kekacauan tiba-tiba terjadi di jalan yang tidak jauh. 2 sosok manusia segera bergegas ke kerumunan dan melarikan diri dengan panik. Ketika 2 sosok manusia bergegas melewati jalan, beberapa tokoh manusia bergegas turun dari sebuah gedung di samping mereka dan memblokir mereka berdua. "Hahaha, kamu berpikir untuk melarikan diri? Hari ini, tidak ada satupun dari perusahaan pembantai berdarahmu yang akan dapat melarikan diri." Seorang pria setengah baya, yang memiliki bekas luka di wajahnya, perlahan berjalan ke depan dan memberikan senyuman yang buas kepada pria dan wanita itu yang diblokir olehnya. 2 orang yang dikelilingi adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah orang setengah baya dengan tubuh yang kuat. Wajah tenangnya saat ini memegang kepahitan. Wanita di sampingnya cukup muda. Tubuhnya yang cantik ramping dan penampilannya juga cukup indah. Namun, wajah cantik itu sangat putih pada saat ini. Anda harus bergegas dan pergi. Aku akan menghentikan mereka. Tatapan pria paruh baya itu menatap tajam pada pria itu dengan bekas luka dan dengan tegas berteriak, "Han Rui, perusahaan pembantaian pertempuran berdarah kami telah menyerahkan sebagian besar wilayah di Kingshan kepadamu. Mengapa perusahaan bayaran sarang ular Anda memusnahkan kita? Apakah Anda tidak terlalu arogan bahkan jika Anda memiliki klan He yang mendukung Anda? Apa yang dapat Anda lakukan jika kami arogan? Ketua telah mengatakan bahwa kita tidak akan meninggalkan bahkan 1 orang pun di perusahaan bayaran pertempuran berdarah hidup-hidup. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan gadis kecil itu sesegera mungkin." Ketua telah memutuskan untuk mengambil tubuhnya malam ini. Pria dengan bekas luka itu mengeluarkan senyuman biadab saat dia berbicara. "Bermimpilah!" Pria paruh baya itu berteriak dengan marah. Namun,
Dia berbalik dan membanting telapak tangannya ke tubuh wanita itu. Sebuah kekuatan mendorong punggungnya lebih dari 10 meter. Ling Er, lari! Masuki pegunungan binatang ajaib. Pria dengan bekas luka itu dengan dingin menyaksikan tindakan pria paruh baya itu saat dia tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Bunuh dia! Beberapa tokoh manusia segera memberi tanggapan setuju ketika mereka mendengar perintah itu. Mereka segera mengacungkan senjata mereka dan menyerang pria paruh baya. Pria dengan bekas luka itu, di sisi lain, melangkah ke arah wanita dengan wajah pucat dan cantik. Sudut mulutnya berisi senyuman cabul. Xiao Yan menyaksikan adegan tak terduga yang tiba-tiba ini dari ujung jalan. Awalnya, dia sama sekali tidak tertarik pada hal semacam ini di mana orang saling membunuh untuk balas dendam. Namun, perusahaan bayaran pertempuran berdarah bahwa pria dengan bekas luka yang disebutkan telah mengembalikan sebagian ingatannya. Tatapannya mempelajari pria setengah baya dan wanita itu. Dia merajut alisnya sedikit. Ling Er? Selama waktu itu Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, pria paruh baya yang awalnya terluka, tidak cocok untuk serangan dari beberapa lawan. Akhirnya, dia dipaksa kembali dengan serangan telapak tangan dan seteguk darah diludahkan. Dia menoleh dan menatap pria dengan bekas luka yang berjalan menuju wanita dengan senyum cabul. Tawa yang tragis dipancarkan saat keputusasaan muncul di matanya. Paman Ka Agang! Wanita yang memanggil Ling Er akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia menangis dengan air mata ketika dia melihat orang setengah baya itu terluka. Xiao Yan, yang berada di ujung jalan, menghela nafas pelan ketika mendengarnya menangis. Dia akhirnya berhasil mengingat pertemuan tak disengaja di pegunungan binatang ajaib saat itu. Meskipun ada cukup banyak orang yang mengamati adegan yang terjadi di jalan, tidak ada satu orang pun yang berani campur tangan. Jelas, orang-orang di sini sangat takut orang-orang mendukung pria dengan bekas luka. Pria dengan bekas luka itu juga tampaknya sadar akan hal ini. Oleh karena itu, dia tidak takut ketika dia bertindak. Tawa menusuk telinga yang arogan menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Hehehe, tidak ada gunanya bagaimanapun kamu berteriak. Miss Ling Er, dengan patuh kembali bersamaku. Setelah ketua kami bersenang-senang denganmu, aku akan melayanimu dengan baik. Pria dengan bekas luka itu mengeluarkan tawa cabul. Tangan besarnya meraih wanita itu. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya tanpa kekuatan untuk membalas. Karena itu, dia hanya bisa menonton tangan yang besar mendekat. Matanya menunjukkan warna putus asa dan sengsara. Bajingan! Anda lebih buruk daripada seekor binatang. Pria paruh baya yang dipanggil Kah Gang menyaksikan tindakan pria yang terluka dan dengan marah memarahi. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sesosok manusia menginjak kakinya ke dada Kah Gang dan menendangnya ke tanah, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk penuh darah sekali lagi. Pria yang terluka itu dengan dingin tersenyum sambil memandang Kah Gang. Tangannya tiba-tiba diperpanjang dan meraih wanita di depannya. Namun, tubuhnya aneh berhenti ketika tangannya masih setengah kaki dari wanita itu. Sebuah kekuatan dahsyat bergegas dan dengan keras menabrak dadanya. Gruk gruk gruk. Pukulan berat yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi pria yang terluka itu menjadi pucat. Darah segar meludah ke langit dan tubuhnya jatuh seperti anjing mati. Itu juga digosok di jalan selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan berhenti. Pergerakan tak terduga semacam ini menyebabkan jalanan menjadi sepi. Tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka melihat pria dengan bekas luka yang tiba-tiba menjadi anjing mati. Pikiran mereka mengalami kesulitan untuk menerima perubahan itu. Wanita cantik yang dipanggil Ling Er juga membuka mulut kecilnya dan melihat pria yang terluka yang berulang kali mengerang di tanah. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba memutar kepalanya.
Jubah hitam perlahan-lahan tercetak sendiri di matanya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.